林氏外祖林下。爹爹加油！三弟加油！三弟加油！加油！ Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan membahas Donghua yang berjudul Wudong Qiankun Season 1 Part 1. Film menceritakan kekaisaran Great Yan yang ada di dunia, di mana rasa hormat hanya bisa diperoleh melalui kekuatan. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 搞不清楚这件事，我今晚不睡觉。 Film diawali dengan terlihatnya seekor rubah yang sedang dikejar oleh penjahat. Sang rubah pun terjebak dan tidak bisa kabur. Ternyata penjahat tersebut mengincar batu eliksir Suzy yang berada pada sang rubah. Pada akhirnya sang rubah mencoba menghindar, akan tetapi dia malah terkena serangan. Lalu sang rubah akan meledakkan dirinya untuk bisa menyelamatkan batu eliksir tersebut. Dan proses peledakan pun segera dimulai. Pada akhirnya batu eliksir terpendam di dalam gua dan menunggu penjaga selanjutnya. Scene berpindah di kediaman keluarga Lin. Terlihat sang ayah bernama Lin Xiao yang sedang frustasi karena dikalahkan oleh Lin Langtian di pertarungan masa lalunya. Lalu istrinya menyuruh agar Lin Xiao berhenti meminum. Akan tetapi di situ Lin Xiao menolak dan beralasan jika dia telah gagal dalam pertandingan tempo dulu. Setelah itu, tiba-tiba Lindong menghampiri sang ayah untuk memberi dukungan. Akan tetapi Lindong malah diusir oleh ayahnya. Lindong pun merasa sedih karena ayah terhebatnya berhasil dikalahkan oleh Lin Langtian dengan sekali pukulan. Setelah itu Lindong merasa jika keluarganya dikucilkan oleh keluarga besarnya itu. Lalu kakek Lindong pun mengusir sang ayah karena Lin Xiao sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bertarung. 这些灵药对三弟也没什么用，不如就让给小妹们吧。 简直太贱了！ Lanjut cerita, terlihat Lindong yang sudah tumbuh dewasa. Di situ dia sedang diejek oleh Lin San dan teman-temannya. Lalu pada saat Lindong mempertahankan diri, tiba-tiba dia terjatuh ke dasar jurang. Pada saat Lindong terkapar di atas batu, di situ batu Suzy bangkit kembali dan akan mencari tuannya yang baru. Scene berpindah di masa lampau pada saat Lin Xiao bertarung dengan Lin Langtian, di mana sang tetua mengumumkan akan ada pertarungan yang disebut Zubia. Dan sang anak dari tetua yang bernama Lin Xiao akan maju menghadapi lawannya. Lin Xiao, Sandi加油！三弟加油！加油！ Lalu benar saja lawan dari Lin Xiao adalah Lin Langtian. Dia adalah jenius dari kota Dayan. Ternyata di usia 10 tahun dia berhasil menembus barisan pertahanan dinasti Jin. Lalu umur 12 tahun menembus ke alam surga dan dinasti Yuan. Setelah itu di usia 15 tahun berhasil menembus ke wilayah Yuandan. Pertarungan pun akan segera dimulai dan masing-masing petarung memberi hormat satu sama lain. Lin Langtian ternyata menggunakan teknik licik untuk mengalahkan Lin Xiao. Dia menghilangkan kekuatan milik Lin Xiao agar tidak bisa bertarung lagi.
Dan pada akhirnya sang anak yaitu Lindong akan membalaskan kekalahan ayahnya. Scene berpindah pada Lindong yang sedang tenggelam dan sudah mendapatkan kekuatan dari batu eliksir Suzy. Lalu tiba-tiba Lindong sudah berada di tempat asing dan dia tidak menyangka jika luka yang disebabkan oleh terjatuh sudah hilang begitu saja. Setelah itu Lindong melihat benda aneh yang berada pada tangannya. Ternyata benda tersebut adalah batu eliksir Suzy. Lanjut cerita, Lindong sudah berada di rumahnya. Dia masih memikirkan terkait asal-usul batu tersebut. 为什么会进到我的手里啊？ Setelah itu datanglah sang adik menemui kakaknya. Dan adiknya itu adalah bernama Shintan. Di situ Shintan khawatir terhadap Lindong karena dia selalu diejek oleh Lee San. Menurut sang kakak, jika Lee San tidak bisa melukai dirinya, dan Shintan pun kecewa terhadap ayahnya karena tidak bisa mengajari cara bertarung pada Lindong. Sehingga sang kakak tidak bisa mengalahkan orang-orang yang selalu mengejeknya itu. 当然了，哥哥从来不骗你的。林莽叔叔的2个儿子太坏了。又喝酒了吗？ Setelah itu, sang adik akan pergi ke pegunungan untuk mengambil beberapa tanaman obat lalu diberikan pada sang ayah dan juga kakaknya. Lalu Lindong menyuruh sang adik untuk beristirahat. Akan tetapi Shintan malah mengerjai Lindong. 就玩一会儿，玩一会儿嘛。青檀，别闹了。嘿，站住！别跑！我们玩捉迷藏吧。你都几岁了？别跑！哥，你怎么这么笨，连我都抓不住？ Setelah selesai bermain dengan adiknya, di situ Lindong akan mencari tahu asal-usul dari batu Suzy. Kocaknya si Lindong malah tertidur. Lalu Lindong bermimpi terkait batu tersebut. Terlihat di dalam batu ada tulisan dari zaman kuno. Dan batu tersebut mempunyai kekuatan rune yang sangat dahsyat. Lanjut cerita, Lindong yang sedang berada di alam mimpinya. Dia terlihat bingung karena tempat tersebut belum pernah dia kunjungi. Di situ Lindong menghadapi Kage Bunshin miliknya yang sedang menguji kekuatan Lindong. Pada pagi harinya, terlihat di kamar Lindong yang sangat berantakan. 渣男，哎呦，难道是这个石符？啊，青檀！ Lalu Lindong mendengar adiknya yang sedang digoda oleh Lee San. Di situ Shintan membawa tanaman obat yang telah dia ambil dari pegunungan. Lalu sekelompok anak nakal mengira jika tanaman tersebut adalah miliknya. Dan Lee San masih saja menggoda Shintan. Dia berkata jika Shintan berteriak pun tidak akan ada orang yang mendengarnya. Terlihat Shintan membela kakaknya karena Lee San selalu saja mengejek Lindong. Lalu pada saat tanaman obat tersebut akan diberikan pada Lee San, muncullah sang kakak untuk menyelamatkan adiknya. 拿去。哎呀，哥哥，朋友，你没事吧？ Setelah itu Lee San marah pada Lindong dan mengingatkan jika Lindong jangan macam-macam padanya. Dia juga menginginkan tanaman tersebut, akan tetapi Lindong tidak memberikan. 那我也告诉你，今天你想打赢我？呀呀！
Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.